Halo semuanya, balik lagi bareng aku Aristia Radisa. Pasti sekarang kalian bertanya-tanya, apakah cukup belajar UTBK dari sekarang? Apakah bisa belajar UTBK baru mulai dari sekarang? LTMPT juga sudah merilis jadwal UTBK dan SBMPTN tahun 2022. Apakah kalian sudah tahu? Pembuatan akun LTMPT dimulai tanggal 14 Februari sampai 17 Maret 2022. Bagi alumni lulusan 2020 dan juga 2021 yang ingin mengikuti UTBK lagi juga harus membuat akun LTMPT yang baru. Menurut Ketua LTMPT 2022, Muhammad Asyari, jadwal pembuatan akun atau registrasi ini berlaku untuk semua siswa yang akan mendaftar, termasuk siswa yang gap year atau lulusan SMA atau paket C tahun 2020 dan 2021. Yang bawahnya, yang lulus 2020-2021 yang akan mengikuti UTBK SBMPTN harus membuat akun LTMPT baru. Jadi yang kemarin, yang akun LTMPT yang lama, tidak berlaku, kata Ketua Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Budi Prasetyo. Nah, pembuatan akun LTMPT bagi siswa kelas 12, bagi siswa yang sudah eligible untuk SNMPTN, berarti kan sudah membuat akun LTMPT sebelumnya. Misalnya nih, jika SNMPTN belum rezeki, berarti kan ikut lagi di UTBK SBMPTN. Nah, akun yang udah kalian buat tadi bisa digunakan lagi di UTBK SBMPTN. Untuk cara pembuatan atau registrasi akun LTMPT ini sudah aku buat tutorialnya di video sebelumnya. Kalian bisa klik link di deskripsi atau klik di atas. Jadi untuk tahapan-tahapannya, urutan-urutannya tuh sama. Oke, aku mau menjawab pertanyaan tadi. Apakah bisa belajar UTBK mulai sekarang ini? Baru mulai dari sekarang? Jawabannya bisa. Asalkan ada niat, ada usaha, ada kemauan, pasti bisa. Di sini aku mau bagi tips belajar UTBK. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, kalian harus pahami konsep. Kenapa konsep? Karena konsep itu kan dasar-dasar dari semua materi ya. Jika kalian paham konsepnya, nanti ketika soal diubah atau divariasikan dalam bentuk apapun, kalian pasti bisa mengerjakan. Jadi jangan hafalin soalnya seperti apa, tapi pahami konsepnya bagaimana. Kalian bisa membuat catatan atau ringkasan, atau nanti kumpulan rumus-rumus, bisa juga membuat mind map. Pokoknya sesuai dengan senangnya kalian tuh seperti apa ketika membuat konsep gitu. Kalian mudah memahaminya tuh bagaimana. Kalian buat catatan yang rapi, atau kalian tempel-tempel di dinding juga boleh. Pokoknya buatlah konsep yang mudah kalian pahami. Oke, setelah paham konsepnya, kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu latihan soal. Latihan soal ini penting banget loh. Jadi kalian kan tadi udah paham konsepnya seperti ini. Langsung diterapkan nih di latihan soal. Latihan soal ini bisa dari buku, lalu bisa dari platform-platform, atau dari YouTube. Pokoknya cari referensi soal sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya kalian tuh bisa tahu variasi soal-soal tuh macam-macamnya seperti apa sih? Bukan hanya satu atau dua jenis soal aja. Nah, latihan soal ini bisa bertahap. Misalnya hari ini 5 soal dulu, kalian pahami dulu seluruh soal itu. Lalu besoknya naik lagi ke 10 soal, besoknya lagi 15 soal. Dan yang paling penting nih adalah ikut tryout. Kenapa harus tryout? Karena tryout ini dapat menguji kemampuan kalian mengerjakan soal dengan durasi waktu. Kalau kalian latihan soal sendiri kan tanpa durasi waktu ya, biasanya kalian satu soal membutuhkan waktu beberapa menit gitu buat menyelesaikannya. Kalau tryout ini kalian dibatasi dengan waktu. Nah, misalnya satu soal itu harus kalian kerjain nih, satu soal 1 menit. Gitu. Nah, ini berhubungan nanti dengan UTBK. UTBK juga seperti itu. Kalian mengerjakan soal juga ada waktunya, dan waktunya itu singkat banget tiap soalnya. Aku masih ingat pada saat itu subtes bahasa Inggris 11 soal hanya diberi waktu 10 menit dan bacaannya tuh panjang banget. Itu waktu yang singkat banget. Kalian harus membaca soal dulu, harus skimming, scanning, lalu harus memilih jawaban juga. Maka dari itu, kalian harus ikut tryout ya. Selain itu, tryout ini juga berfungsi untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi itu udah sampai mana gitu. Tryout di mana, Kak?
Daripada bingung dan juga misalnya aku belum tahu nih Kak mau tryout di mana, aku mau merekomendasikan kalian untuk tryout di Maxima. Ini bisa kalian lihat, ini adalah tampilan depan dari web tryout Maxima. Nih, platform tryout UTBK SBMPTN online dengan salah-salah hots dan pembahasan yang lengkap, PDF dan video belajar. Maksimalkan skor UTBK-mu bersama Maxima. Nah, ini tampilan dari webnya Maxima. Kalian klik daftar sekarang untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, pilih yang UTBK, kemudian isi nama lengkap, email, nomor HP, password, konfirmasi password, lalu klik daftar. Kemudian kalian login dengan memasukkan email dan password, lalu klik login. Lalu pilih paket tryout dan pilih lainnya. Lalu scroll ke bawah, pilih yang premium combo 1 sosum atau premium combo 1 saintek. Lalu klik beli sekarang. Nah, di bagian sini kan harganya masih 39.000. Jangan lupa masukkan kode promo Aristia Radisa untuk mendapatkan potongan 50%. Lalu klik terapkan, otomatis total harga menjadi 19.500. Kemudian klik beli paket. Lalu metode pembayarannya bisa memilih, bisa pakai dompet digital seperti Shopee, OVO, dan lain-lain atau memakai bank transfer. Kemudian klik beli paket sekarang. Ingatkan sekali lagi, supaya kalian dapat potongan harga 50%, jangan lupa pakai kode Aristia Radisa, oke? Aku beritahu juga keunggulan dari tryout Maxima. Yang pertama, soal akurat dan selalu update. Yang kedua, pembahasan lengkap dengan teks dan video. Nah, ini khusus yang premium. Yang ketiga, sistem peringkat hasil tryout secara nasional dan sesuai jurusan yang dipilih. Yang keempat, sistem penilaian item respon teori atau pakai IRT sesuai UTBK asli. Yang kelima, bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Yang keenam, ada prediksi kelulusan atau passing score. Yang ketujuh, durasi seperti UTBK asli loh, untuk melatih mental dan manajemen waktu. Yang kedelapan, grafik perkembangan tryout. Yang kesembilan, informasi mengenai tingkat kesulitan tiap soal. Oke? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja daftar dan coba tryout di Maxima ini ya. Lanjut tips yang ketiga, yaitu review materi. Jadi materi-materi dan latihan soal tadi yang udah kalian kuasai, direview lagi. Diulang-ulang terus supaya kalian tidak lupa dan supaya melekat di ingatan. Kalian senang kalau review materi diskusi dengan teman-teman, itu juga boleh ya. Kalian sharing dengan teman-teman, review materi bareng-bareng, itu juga lebih seru. Oke, tips yang terakhir, yang keempat, buat progres belajar. Nah, progres belajar ini supaya mengetahui kalian tadi progresnya tuh sampai mana. Udah gimana nih progresnya belajar aku sekarang? Soalnya dari tryout tadi, kalian buat progresnya. Hari ini salah banyak, wah besoknya harus aku perbaiki lagi nih. Jadi semuanya tuh berproses guys, oke? Dalam belajar UTBK, ingat 3 hal ini. Yang pertama evaluasi, yang kedua introspeksi, yang ketiga perbaiki. Evaluasi, gimana belajar kalian sampai sekarang. Yang kedua, introspeksi dari kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan soal. 3, perbaiki kesalahan-kesalahan tadi supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Semangat UTBK SBMPTN-nya dan semangat para pejuang PTN. Kalian pasti bisa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!